Halo, shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum Ibu mulai dengan proses pembelajaran kita di saat pagi hari ini, untuk itu Ibu sedikit bertanya kepada anak-anak ya. Anak-anak, hari ini siapa dari rumah sebelum ke sekolah berdoa ya? Yang belum berdoa hari ini, besok masuk harus berdoa. Anak-anak, doa itu sangat penting karena doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Karena tanpa doa kita tidak bisa ada seperti ini. Ya baik anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai dengan pembelajaran kita tentang asal mula ikan duyung. Inilah ikan duyung yang hidupnya di laut, tidak di darat, hidupnya di laut. Ya. Pada zaman dahulu, sepasang suami dan istri dan 3 anak yang masih kecil. Mereka pagi-pagi makan nasi dan ikan. Rupanya ikan yang ada dihabiskan suami. Dan pun ia memberi pesan kepada istri, "Istriku, ikan yang tersisa ini disiapkan untuk makanan nanti sore." Ia pun menyiapkan pesan suaminya tersebut. Namun pada saat makanan siang, Bonsu tiba-tiba ia menangis. Dan ia meminta ikan dan disimpan untuk hidangan sore nanti. Sementara suaminya masih di kebun. Ia pun memberikan pengertian kepada sang anak. Ikan tersebut akan dimakan ayah nanti sore. Namun si Bonsu justru ia menangis keras. Akhirnya sisa ikan tersebut diberikan kepada si Bonsu dan tangisannya pun menjadi berhenti. Namun sesudah bekerja di kebun selama seharian, sang suami pun pulang dengan keadaan lapar dan sang istrinya membayangkan makanan sore dan menggunakan ikan. Dengan sangat cepat sang istri menghidangkan makanan untuk ayah. Gejala dan ciri-ciri paru-paru basah seperti cara mencegahnya. Akan tetapi ayahnya tidak mendapati sisa ikan dan pagi pun ia berubah di laut, mukanya menjadi asam. Bertanya, "Istriku, ikan yang tadi pagi masih sisa?" Sang istriku menjawab, "Maaf suamiku, saya makanan sisa tadi anak kita si Bonsu menangis dan minta makan ikan." Bukan ia memahami watak anaknya suami, justru ia marah besar. Sejak itu sang istri dipaksa untuk mencari ikan di laut. Tanpa balas kasihan, sang suami berkata, "Engkau jangan pernah pulang ke rumah sebelum memperoleh ikan sebanyak yang diganti ikan yang tadi sudah dimakan tadi." Akhirnya sang istri pun pergi dengan sedih dan merasa sakit hati dengan sangat. Dan sang suaminya, ia sangat berat meninggalkan ketiga anaknya yang lebih si Bonsu yang masih menyusui. Anak bonsunya ia pun memerintahkan kepada ketiga anaknya yang pulang untuk berjanji akan segera kembali. Namun karena sang ibu pun ditunjui kembali, mereka mencari ibunya ke laut. Akhirnya bertemu dengan sosok perempuan setengah sisi yang kemudian mengusui si Bonsu. Namun tiba-tiba nampak perubahan pada ibu mereka di setengah tubuhnya. Mereka berkata, "Kau ibuku." Sekalipun ia menjelaskan apa saja yang mereka mengakui sebagai ibu, dan ketika mereka memanggil nama ibunya muncul adalah perempuan yang sama setengah badan.
badannya tersisa. Akhirnya mereka pun meninggalkan laut tersebut karena mereka tak kunjung menemukan ibunya. Itu saja, sekian cerita dongeng. Sekian dan terima kasih.